Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah luar biasa, yang dialami pada jamaah haji maupun umroh. Seperti apakah kisahnya? Dan apa saja keajaiban-keajaiban yang terjadi di tanah suci tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Diketahui, Mekah dan Madinah merupakan kota suci bagi seluruh umat muslim di dunia. Yang mana, ada sebagian orang mempercayai, apabila melakukan dosa sebelum ibadah haji atau umroh, maka ia akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal. Tak jarang, banyak kisah tentang jamaah haji maupun umroh mengalami kejadian aneh, saat mereka berada di tanah suci tersebut. Banyak kesaksian yang menceritakan, bahwa pernah ada jamaah umroh yang pernah tidak bisa melihat Ka'bah saat ia tawaf. Ada pula cerita jamaah umroh yang mengeluh lapar selama di Mekah, meskipun ia sudah makan. Dan ternyata, sebelumnya ia pernah berkata buruk tentang orang lain, sebelum dirinya berangkat umroh. Ada pula jamaah haji yang saat tiba di Mekah, ia merasa sakit terus-menerus, meskipun dirinya sudah minum obat. Padahal sebelum berangkat haji, kondisi tubuh mereka dalam keadaan baik-baik saja. Di samping kisah-kisah yang tadi, banyak pula kisah kemudahan yang dialami para jamaah umroh dan haji. Ada di antara dari mereka yang tidak merasa lelah, meskipun berjalan jauh ke Masjidil Haram. Ada pula dari mereka yang tiba-tiba diberikan makanan gratis dan Al-Quran, oleh jamaah yang lain. Ada pula yang dimudahkan, dan bisa berkesempatan mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, di tengah desakan jutaan jamaah yang lain. Banyak anggapan, bahwa kejadian-kejadian ini adalah balasan langsung dari Allah, atas apa yang biasa kita perbuat sebelum berangkat ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti, dengan hadirnya berbagai kisah tersebut, setidaknya dapat menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing, atas segala kesalahan yang sering kita lakukan. Berikut ini, telah kami rangkumkan kisah-kisah peristiwa luar biasa yang terjadi di tanah suci, yang dialami langsung oleh para jamaah haji dan umroh. Berikut kisah selengkapnya. Taubat setelah menginjak tanah suci. Inilah sebuah kisah nyata dari tanah suci, yang mungkin bisa menjadi peringatan bagi kita yang masih lalai atas perintah-perintah Allah. Kisah nyata ini diceritakan langsung oleh seseorang, yang saat itu dia sedang bekerja di tanah suci. Berikut kisah selengkapnya. Selama hampir 9 tahun menetap di Mekah, saya telah melalui berbagai pengalaman menarik dan yang pahit, selama mengurus para jamaah haji dan umroh. Bagaimanapun, dalam banyaknya peristiwa yang saya alami, ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya bisa lupakan. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang berusia di pertengahan 30-an, tepatnya pada saat saya mengurus suatu rombongan haji. Setibanya wanita tersebut dan rombongan haji di lapangan terbang Jeddah, kami pun segera menyambut mereka dengan sebuah bus. Semuanya terlihat riang gembira, sebab ini adalah pertama kalinya mereka melaksanakan haji. Setelah itu, saya membawa mereka menaiki bus. Dan dari tempat situ, kami kemudian menuju ke kota Madinah. Alhamdulillah. Segalanya berjalan lancar, hingga kami sampai di Madinah. Tibalah kami di Madinah, dan semua para jamaah bersiap untuk turun dari bis. Maka turunlah mereka satu persatu, sampai tibalah pada giliran wanita tersebut. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba wanita itu terjatuh tidak sadarkan diri. Ia langsung mengalami musibah tersebut, setelah kakinya menginjak bumi Madinah.
Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus jamaah itu, saya pun bergegas menuju ke arah wanita tersebut. "Jemaah ini sakit," kata saya pada jamaah-jamaah yang lain. Suasana yang tadinya tenang, serta-merta bertukar menjadi cemas, dan semua jamaah terlihat panik atas kejadian ini. Badan dia panas dan menggigil. Jemaah ini tak sadarkan diri. "Cepat, tolong saya. Sekarang mari kita bawa dia ke rumah sakit," kata saya saat itu. Tanpa membuang waktu, kami pun mengangkat wanita tersebut, dan membawanya ke rumah sakit Madinah, yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian. Sementara itu, jamaah yang lain diantar ke tempat penginapan masing-masing. Sampai di rumah sakit Madinah, wanita itu masih belum sadarkan diri. Berbagai usaha telah dilakukan oleh tim dokter untuk memulihkannya, namun semuanya itu gagal. Sementara itu, tugas mengurus jamaah perlu saya teruskan. Saya akhirnya terpaksa meninggalkan wanita tersebut di rumah sakit. Namun di dalam kesibukan menguruskan jamaah, saya masih menghubungi rumah sakit Madinah untuk mengetahui perkembangan wanita tersebut. Hingga pada akhirnya saya diberi kabar bahwa wanita tersebut masih tidak sadarkan diri. Dan selepas 2 hari, wanita itu masih juga tidak sadarkan diri. Perasaan saya makin cemas. Maklumlah, itu adalah pengalaman pertama saya yang berhadapan dengan situasi seperti itu. Karena semua usaha untuk memulihkannya gagal, maka wanita itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Aziz Jeddah untuk mendapatkan perawatan lanjut. Sebab, rumah sakit di Jeddah lebih lengkap kemudahannya dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di Madinah. Namun, usaha untuk memulihkannya juga masih tidak berhasil. Di samping itu, jadwal haji harus diteruskan. Dengan perasaan yang masih gelisah, kami pun akhirnya berangkat ke Mekah untuk bersiap mengerjakan ibadah haji. Singkat cerita, selesai mendampingi para jamaah di Mekah, saya pun segera langsung pergi ke Jeddah. Sungguh malang nasib wanita tersebut. Sesampainya rumah sakit Abdul Aziz, saya diberitahu oleh dokter bahwa dia masih dalam keadaan koma. Bagaimanapun, menurut pemeriksaan dokter, sebenarnya keadaannya masih stabil. Melihat keadaannya itu, saya mengambil keputusan untuk menunggunya di rumah sakit. Setelah 2 hari menunggu, akhirnya wanita itu membuka matanya. Dari sudut matanya yang terbuka sedikit itu, dia memandang ke arah saya, dan terus memeluk saya dengan erat, sambil dia menangis terisak-isak. Ketika itu, saya merasa sangat bingung, dan saya memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita tersebut. "Mengapa kamu menangis?" tanya saya. "Ustazah, mulai sekarang, saya akan bertaubat. Saya sangat menyesal, dan saya takkan lagi berbuat hal-hal yang tidak baik. Saya bertaubat, dan sungguh-sungguh bertaubat," ucap wanita tersebut. "Mengapa kamu tiba-tiba ingin bertaubat?" tanya saya yang masih dalam keadaan bingung. Wanita itu terus menangis terisak-isak, tanpa menjawab pertanyaan saya yang tadi. Namun, tidak lama kemudian dia bersuara. Ia bersedia menceritakan kepada saya, mengapa dia berkelakuan demikian. Sungguh, cerita yang bagi saya perlu diambil hikmahnya oleh kita semua. Beginilah pengakuannya. "Ustazah, saya ini sudah berumah tangga, dan menikah dengan lelaki orang kulit putih. Tapi saya salah. Saya ini cuma Islam pada nama, dan keturunan saja. Saya tak pernah mengerjakan ibadah. Saya tidak sholat, dan tidak pula berpuasa. Semua amalan ibadah saya dan suami tidak pernah saya kerjakan. Rumah saya penuh dengan botol minuman." Dengan suara tersekat-sekat, wanita itu menceritakan lagi. "Ustazah, Allah itu Maha Besar, Maha Agung, serta Maha Kaya. Semasa koma, saya telah diazab dengan siksaan yang benar-benar pedih, atas segala kesalahan yang telah saya buat selama ini. Dan selama koma itu, saya telah ditunjukkan oleh Allah, tentang balasan yang Allah beri kepada saya. Yakni balasan azab, bukan dengan balasan surga. Saya merasa seperti diazab di neraka.
Seumur hidup ini, saya tidak pernah pakai jilbab. Sebagai balasan, rambut saya ditarik dengan bara api. Sungguh, sakitnya tidak bisa saya ceritakan dengan kata-kata. Saya menjerit-jerit, saya meminta ampun, saya minta maaf kepada Allah. Bukan itu saja, tubuh saya pun diikat dan dijepit dengan penjepit yang dibuat daripada bara api, kemudian ditarik ke sana-sini. Dan tubuh saya kemudian terjatuh ke dalam api neraka. Tubuh saya berceceran hancur terbakar, sungguh panasnya bukan main. Saya menjerit, saya menangis kesakitan. Dan saya masukkan tangan ke dalam api itu, lalu mengambil potongan tubuh saya, ucap wanita itu sambil menangis. Tanpa mempedulikan pasien lain, saya pun memperhatikan wanita itu yang terus bercerita. Menurutnya lagi, setiap hari dia disiksa, tanpa henti, 24 jam sehari. Dia tidak diberi waktu untuk beristirahat, atau dilepaskan dari hukuman pedih itu. Sepanjang masa koma itu, ia merasa mengalami azab yang amat pedih. Dengan suara terbata-bata, dengan berlinangan air mata, wanita itu kemudian meneruskan ceritanya. Hari demi hari saya disiksa. Bila rambut saya ditarik dengan bara api, sakitnya terasa seperti kulit kepala yang ikut terlepas. Panasnya juga menyebabkan otak saya terasa seperti menggelegak. Azab itu pedih, pedih yang amat sangat. Pedih yang tidak bisa saya ungkapkan. Sambil bercerita, wanita itu terus meraung, menangis terisak-isak. Dia terlihat betul-betul sangat menyesal atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Saya pun termenung, kaget, dan menggigil mendengar cerita yang diungkapkannya. Sungguh sangat pedih, balasan Allah kepada umatnya yang telah ingkar. Ustazah, buat saya, Islam hanyalah nama saja. Akan tetapi, saya masih minum alkohol, saya main berjudi, dan masih melakukan segala macam dosa besar. Dan saya juga masih suka makan dan minum, atas apa yang telah diharamkan Allah. Dan semasa tidak sadarkan diri itu, saya telah diberi makan buah-buahan yang berduri tajam. Buah yang tak berisi, melainkan hanya duri-duri saja. Tetapi, saya sangat ingin memakannya, karena saya benar-benar merasa sangat lapar. Bila buah itu ditelan, duri-durinya akan menusuk kerongkongan saya. Dan bila sampai ke perut, duri itu terasa menusuk perut saya. Sedangkan, jari-jari saya yang tertusuk duri pun terasa sama sakitnya. Setelah buah-buah duri itu habis, saya kemudian diberi makan berupa bara-bara api. Pada saat saya masukkan bara api itu ke dalam mulut, seluruh badan saya rasanya seperti terbakar hangus. Dan panasnya cuma Allah saja yang tahu. Sungguh, api yang ada di dunia ini, tidak akan sama dengan kepanasannya. Setelah memakan bara api itu, saya meminta minuman. Akan tetapi, saya malah dihidangkan dengan minuman yang dibuat dari nanah. Baunya cukup busuk, dan saya terpaksa meminumnya. Sebab, saat itu saya sangat merasa haus. Semua itu terpaksa saya lalui, yang tak pernah saya alami sepanjang hidup di dunia ini, ucapnya wanita tersebut. Saya pun terus mendengar cerita wanita itu dengan tekun. Sungguh, sangat terasa kebesaran Allah. Semasa diazab itu, saya terus merayu, serta memohon kepada Allah, supaya saya diberikan nyawa sekali lagi. Berilah saya peluang untuk hidup sekali lagi. Selama itu pula, saya tak henti-hentinya memohon. Saya berjanji, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya perbuat. Saya berjanji, tidak akan ingkar atas perintah Allah, dan akan menjadi umat yang taat kepadanya. Saya juga berjanji, kalau saya dihidupkan kembali, saya akan perbaiki segala kekurangan dan kesalahan saya yang dahulu. Saya akan mengaji. Saya akan sholat. Saya akan berpuasa, yang selama ini semuanya telah saya tinggalkan. Ucapnya ketika menceritakan tentang apa yang telah dialaminya. Saya termenung mendengar cerita wanita itu. Benarlah, Allah itu Maha Agung, dan Maha Berkuasa. Kita manusia ini tak akan terlepas dari balasannya. Kalau amalan kita baik, maka akan baik pula lah balasan yang akan kita terima.
Dan kalau amalan kita buruk, maka azab Allah lah yang akan kita terima di akhirat kelak. Alhamdulillah. Wanita itu telah menyaksikan sendiri kebenaran Allah. Ustazah, ini bukan mimpi. Kalaupun ini mimpi, azabnya tidak akan terasa sampai sepedih ini. Saya bertaubat Ustazah. Saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Saya akan bertaubat, dengan taubatan nasuha. Ucap wanita itu sambil menangis-nangis. Sejak itulah, wanita tersebut benar-benar berubah. Dan bila saya membawanya ke Mekah, dia menjadi jamaah yang paling khusyuk. Amal ibadah yang dilakukannya tak pernah berhenti. Contohnya, kalau wanita itu pergi ke masjid pada waktu maghrib, dia hanya akan balik ke hotelnya selepas sholat subuh. Kenapa kamu melakukan ibadah sampai tidak ingat waktu? Kamu juga harus menjaga kesehatan. Pulanglah setelah sholat isya, makan nasi, atau istirahatlah sejenak. Tegur saya. Tidak apa-apa Ustazah. Saya sudah membawa buah kurma. Saya akan memakannya, di saat saya merasa lapar, ucap wanita yang telah bertaubat itu. Menurut wanita itu, sepanjang ia berada di dalam Masjidil Haram, dia ingin membayar semua sholat yang ditinggalkannya dahulu. Selain itu, dia juga memohon serta berdoa, supaya Allah mengampuni segala dosanya. Saya kasihan melihatkan keadaan wanita itu. Saya takut dia akan jatuh sakit, karena beribadah dalam tekanan perasaan yang berlebihan. Jadi, saya berusaha menasihatinya, supaya tidak beribadah keterlaluan, hingga mengabaikan kesehatannya. Tidak Ustazah. Saya takut, karena saya sudah merasakan pedihnya azab Allah. Ustazah tidak mengalaminya. Ustazah tidak mengetahui rasanya. Kalau Ustazah sudah merasakan azab itu, Ustazah juga akan menjadi seperti saya. Saya betul-betul bertaubat. Ucapnya. Wanita itu juga menitipkan sebuah pesan kepada saya. Ustazah, kalau ada perempuan Islam yang tak pakai jilbab, Ustazah ingatkanlah kepada mereka untuk memakai jilbab. Cukuplah saya saja yang merasakan siksaan itu. Saya tidak mau ada wanita lain yang merasakan hal seperti yang sudah saya rasakan. Semasa diazab, saya melihat larangan-larangan Allah. Salah satunya adalah, setiap helai rambut wanita Islam yang sengaja diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahramnya, maka dia akan diberikan satu dosa. Dan kalau ada 10 lelaki yang bukan mahram melihat sehelai rambut saya ini, maka saya mendapatkan 10 dosa. Tapi Ustazah, rambut saya ini jumlahnya sungguh sangat banyak, mungkin beribu-ribu. Kalau seorang melihat rambut saya, itu berarti beribu-ribu dosa yang saya dapat. Saya sudah berniat, sepulang saya dari haji ini, saya minta tolong kepada Ustazah, supaya mau mengajarkan suami saya sholat, puasa, mengaji, dan mengerjakan semua ibadah. Saya sebenarnya ingin sekali mengajak suami pergi haji. Seperti halnya saya, suami saya itu Islam sebatas nama saja. Tapi itu semua adalah kesalahan saya. Saya sudah membawanya masuk Islam, tapi saya tidak membimbing dia. Bukan itu saja. Saya pula lah yang menjadi seperti orang yang bukan Islam, ucap wanita yang kini sudah bertaubat itu. Sejak kembali dari haji itu, saya tidak mendengar cerita tentang wanita tersebut. Bagaimanapun, saya percaya dia sudah menjadi wanita yang benar-benar soleha. Dan apakah dia berbohong kepada saya, tentang ceritanya diazab semasa koma? Tentu tidak. Saya percaya, jika dia telah berkata benar. Dan jika dia berbohong, mengapa dia berubah, dan bertaubat nasuha? Dan satu lagi. Cobalah bandingkan azab yang diterimanya itu, dengan azab yang digambarkan oleh Allah dan Nabi-Nya, yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Apa yang telah terjadi kepadanya, kita memang tidak dapat membuktikannya secara saintifik. Akan tetapi, bukankah soal dosa, pahala, surga, dan neraka, semua itu adalah perkara gaib? Janganlah bila kita sudah meninggal dunia, bila kita sudah diazab, barulah kita mau percaya bahwa sesungguhnya apa yang Allah dan Rasul katakan, benar-benar terjadi.
Jangan sampai kita berkata, "Aku telah menyesal." Maka dari itu, raihlah 5 peluang, sebelum datangnya 5 rintangan. Yakni kaya sebelum miskin, senang sebelum susah, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, dan waktu hidup sebelum mati. Semoga kisah ini membawa kita menjadi umat yang lebih mengerti, bahwa dunia ini bukanlah tempat terakhir. Masih akan ada akhirat, masih akan ada alam lain yang sudah menanti kita, sebagaimana yang telah dituliskan dalam Al-Quran. Dan semoga kita menjadi umat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering buang air kecil selama di Tanah Suci. Ustadz Fadlan Abu Ahla. Beliau merupakan seorang tour leader umroh dan haji. Beliau telah menceritakan beberapa kejadian di luar nalar yang dialaminya, selama ia membawa rombongan jemaah haji ke Tanah Suci. Salah satu kisahnya adalah, pada saat dia membawa seorang jamaah, yang kemudian diketahui berprofesi sebagai mucikari. Kejadian itu bermula, ketika Ustadz Fadlan pergi haji pertama kali di tahun 2007 silam, dengan membawa rombongan dari Indonesia. Awalnya Ustadz Fadlan berpikir, bahwa semua jamaah yang dibawanya, kehidupan atau profesinya biasa-biasa saja. Terlebih, mereka itu adalah rombongan haji. Ustadz Fadlan mengira, jika mereka adalah seperti para jamaah pada umumnya. Akan tetapi, ternyata banyak hal unik dan luar biasa yang terjadi saat pelaksanaan ibadah haji. Masya Allah. Kalau kita ingat-ingat, ini semua bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ustadz Fadlan saat bercerita pada kanal di YouTube milik Arie Untung. Ketika itu, Ustadz Fadlan mengaku belum mengetahui riwayat hidup sang mucikari yang dia bawa ke Tanah Suci. Hingga sesampainya di sana, Ustadz Fadlan merasa ada yang aneh dengan si mucikari yang berjenis kelamin perempuan itu. Kenapa setiap kita berangkat kemana, jalan kemana, selalu yang dicarinya adalah kamar mandi. Sampai pernah kejadian, dia pernah ngompol di jalan, padahal dia sudah buang air kecil di rest area ketika berhenti. Saya kemudian memberanikan diri bertanya kepada orangnya. "Ibu punya penyakit gula?" Tanya saya. "Tidak mas. Ibu sehat." Jawabnya. Memang, riwayat kesehatannya kan sudah dicek dulu. Dan kalau ada berpenyakit gula, maka di kloter itu ada dokternya, dan pasti dikasih treatment yang berbeda. Tambahnya. Lebih lanjut, Ustadz Fadlan menceritakan, bahwa setiap pergi kemanapun, wanita itu selalu buang air kecil berulang kali. Ustadz Fadlan pun menganggap, jika kejadian semacam itu sangatlah aneh. Ustadz Fadlan kemudian bertanya kepada ayahnya, yang saat itu juga ikut pergi haji. Akan tetapi, ayah Ustadz Fadlan mengatakan, bahwa dirinya baru bisa menceritakan mengenai seluk-beluk wanita tersebut. Dan setelah semua rangkaian ibadah haji sudah selesai, ayah Ustadz Fadlan kemudian menceritakan siapa wanita itu sebenarnya. Dan usut punya usut, rupanya wanita itu pernah menjadi seorang mucikari di masa lalunya. Dia pernah bekerja di tempat prostitusi di sebuah daerah di Jakarta Utara. Di situ dia punya rumah bordil, dan dia jadi maminya. Dan dia berangkat hajinya memakai uang dari situ. Ungkapnya, "Ketika orang tua saya manasik, ibu itu selalu datang manasik. Saat itu dia mengaku sudah bertaubat. Dan dia bilang ke orang tua saya, jika dirinya sudah berhenti, dan sudah tidak kerja begitu lagi." Tambahnya. Ustadz Fadlan menganggap, kejadian aneh yang dialami si mucikari selama berada di Mekah, merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, ujian tersebut diberikan Allah untuk menggugurkan dosa-dosa atas masa lalunya. Saya juga sempat bertanya, apakah selama di Indonesia juga mengalami sering buang air kecil? Tanya Ustadz Fadlan. Wanita itu juga merasa heran, mengapa di sana dia tidak bisa menahannya. Padahal, selama di Indonesia dia tidak merasa seperti itu. Mungkin Allah kasih cobaan dia seperti itu.
Ucap Ustadz Fadlan. Ketika pulang ke tanah air, tidak lama orangnya meninggal. Yang paling bagus ya seperti ini. Selesai bertaubat, dicuci semua kesalahannya sama Allah, pulang meninggal dalam keadaan bersih. Imbuh Ustadz Fadlan. Tidak bisa melihat Ka'bah. Ustadz Muksid Haitami adalah seorang mutawif atau pembimbing untuk ibadah haji maupun umroh. Ia menceritakan atas pengalamannya yang tak terlupakan saat dirinya membawa para jamaah ke tanah suci di Mekah. Pengalamannya tersebut diceritakan oleh Ustadz Muksid Haitami dalam kanal YouTube Cerita Untungs yang dibawakan oleh Ari Untung. Mulanya, sang Ustadz ditanya soal pengalaman yang tak terlupakannya selama ia menjadi seorang mutawif. Ustadz Muksid Haitami pun mengungkapkan bahwa pengalaman tak terlupakan baginya adalah saat ada salah seorang jamaahnya yang umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi, kalau yang teringat sampai sekarang itu, yang pertama memang orang gak bisa lihat Ka'bah, ungkap Ustadz Muksid Haitami. Hal itu terjadi pada tahun 2015 silam, dan dialami oleh seorang jamaah ibu-ibu asal Bogor. Pada saat itu, dirinya sempat merasa tidak percaya, lantaran dipikirnya mana mungkin tidak bisa terlihat Ka'bah yang sebesar itu. Jamaah yang merupakan seorang ibu tersebut, baru memberitahunya saat sudah selesai melakukan tawaf. Tepatnya pada sekitar pukul 1 dini hari dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Pada saat sampai di hotel, tiba-tiba kamar hotel saya diketok kenceng banget. Ustadz, panggil seseorang jamaah dari luar kamar. Setelah saya cek, memang anak dari si ibu tadi, 2 orang suami istri, serta ibu pimpinan majelis taklimnya. Sambungnya. Ustadz tersebut diminta tolong oleh sang anak, untuk bersedia menemui ke kamar ibunya. Sang ibu rupanya sedang menangis, lantaran mengaku tidak bisa melihat Ka'bah saat tadi melakukan tawaf. Si ibunya tadi yang udah tua nangis, katanya saya jauh-jauh dari Bogor mau ke sini umroh, tapi malah saya tidak bisa melihat pada saat tawaf. Ujarnya bercerita. Padahal, ibu tersebut berada di lantai 2, dan terdapat juga kaca transparan. Yang mana, sudah pasti Ka'bah akan terlihat dari sana. Sebagai informasi pada saat itu, Masjidil Haram masih dalam proses perbaikan, dan sang ibu yang sudah tua dengan menggunakan kursi roda. Sehingga, ia harus berada di lantai 2. Menurutnya, penglihatan sang ibu kepada Ka'bah tembus pandangan. Jadi, dia hanya bisa melihat tiang-tiang dari Masjidil Haram, dan orang-orang yang memutar untuk melakukan tawaf. Kemudian, ibu tersebut akhirnya diajak kembali ke Masjidil Haram, untuk tawaf yang kedua kalinya. Ustadz Muksid Haitami pun menganjurkan sang ibu, untuk mengingat apa saja kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia dianjurkan, agar segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil membaca istighfar saat di perjalanan melakukan tawaf. Akhirnya, bertawaflah mereka lagi. Pada saat putaran pertama, sang ibu diketahui masih belum juga bisa melihat Ka'bah. Dan setelah putaran ketiga, barulah tangisan ibu tersebut pecah, lantaran akhirnya dirinya bisa melihat Ka'bah. Dia pun menangis dengan histeris, sambil berulang kali membaca istighfar. Dari putaran ketiga sampai ketujuh, ibu itu masih terus menangis, karena baru bisa melihat keagungan Ka'bah. Tawaf pun baru selesai sekitar pukul 2:30 pagi, dan mereka kemudian kembali ke hotel untuk beristirahat. Dan usut punya usut, setelah ditanya-tanya, ibu tersebut kemudian menceritakan sebuah permasalahannya. Rupanya, sang ibu memiliki permasalahan yang belum selesai dengan tetangganya, sampai dirinya pergi berangkat umroh. Selain itu, ibu tersebut juga diketahui melakukan kegiatan yang mengarah kepada kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, hal itulah yang kemungkinan menjadi hijab, atau penghalang bagi sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah. Akan tetapi, setelah sang ibu mengingat kesalahannya dan beristighfar, akhirnya dirinya bisa melihat Ka'bah dalam ibadah umrohnya.
Kejadian aneh yang dialami keluarga mantan ajudan pejabat. Mas Awi adalah seorang warga Indonesia yang kini tinggal di Arab Saudi. Ia membagikan pengalaman luar biasa dari sepupunya yang bernama Ismail. Saat itu, sang sepupu bekerja sebagai pendamping jamaah umroh asal Indonesia. Suatu ketika, Ismail yang sering mendampingi rombongan umroh, ia bertemu dengan seorang mantan ajudan pejabat Indonesia. Mantan ajudan tersebut menceritakan kejadian aneh yang telah dialaminya bersama keluarganya selama mereka melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Ketika di Madinah, salah satu anggota keluarganya selalu mengalami demam saat hendak pergi ke Masjid Nabawi. Sehingga, mereka tidak pernah bisa menunaikan sholat di sana. Kejadian serupa juga terjadi di Mekah. Ketika itu, salah satu anak mantan ajudan itu merasakan ketakutan luar biasa saat dirinya hendak turun ke pelataran Ka'bah. Anak dari mantan ajudan tersebut mengaku bahwa dirinya melihat sesuatu yang tidak biasa di pelataran Ka'bah. Ketika ditanya oleh Ismail, anak itu menjawab bahwa ia melihat semua orang di pelataran Ka'bah berkepala babi. Penglihatan aneh ini membuat seluruh keluarga pejabat tersebut memilih kembali ke hotel, dan mereka memilih tidak melanjutkan ibadah umrohnya. Kisah ini mengingatkan kita pada banyak fenomena aneh, yang sering dilaporkan terjadi di Masjidil Haram. Di mana, beberapa orang percaya, bahwa mereka yang berbuat dosa sebelum berangkat haji atau umroh, maka mereka akan mendapatkan balasan langsung di Mekah atau Madinah. Akibat menggunakan ilmu pelet. Ustadz Hafizur Rahman adalah seorang pemimpin jamaah umroh dari Lampung. Dia juga mempunyai berbagi pengalaman yang tak terlupakan, selama dirinya membimbing jamaah di Tanah Suci. Pada tahun 2014 lalu, Ustadz Hafiz memimpin jamaah umroh dari Banten. Pada saat itu, Ustadz Hafiz mengungkapkan sebuah kejadian aneh, yang melibatkan seorang ibu berusia 60 tahun. Menurutnya, ibu tersebut tampak berpenampilan nyentrik, dengan dandanan tebal, dan berpakaian yang mencolok. Namun ketika melakukan tawaf di pelataran Ka'bah, ibu tersebut tiba-tiba mengamuk, dan bersikeras ingin pulang ke Indonesia. Keanehan-keanehan tersebut masih berlanjut, yakni ketika ibu itu buang air kecil di celana, saat dia masih berada di dalam masjid. Dan keesokan harinya, ibu tersebut bahkan bertingkah lebih aneh, dengan telanjang bulat, dan buang air besar di depan hotel. Dari cerita para jemaah lainnya, terungkaplah latar belakang kehidupannya. Diketahui, ternyata ibu tersebut sebelumnya bekerja sebagai pembantu di rumah orang keturunan Tionghoa. Ia kemudian menikah dengan majikannya itu sendiri, setelah ia berhasil menggunakan sebuah ilmu pelet. Dan setelah beberapa tahun, suaminya berubah bertindak menjadi kasar, dan sering memanggilnya dengan nama binatang. Diyakini, bahwa hilangnya efek ilmu pelet itulah, yang menjadi penyebab perilaku aneh ibu tersebut selama umroh. Mendapat azab saat dirinya berhaji. Setiap muslim pastilah ingin suatu saat bisa berkunjung ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Bahkan banyak dari umat muslim di seluruh dunia takjub akan kemegahan Baitullah. Saat ini, tempat paling suci di muka bumi ini dihiasi oleh perhiasan dan batu-batuan mewah yang cantik, sehingga mata terbelalak kagum akan keindahannya. Akan tetapi, ada sebuah kisah aneh yang terjadi pada seorang ibu. Ia bahkan sampai 7 kali naik haji, tapi dia tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Setiap kali dia berkunjung ke Baitullah, matanya yang sebelumnya sehat, tiba-tiba berubah penglihatannya menjadi gelap. Kisah nyata ini dialami oleh seorang ibu, yang dia berasal dari sebuah negara di Jazirah Arab. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu, yang dulunya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit, dan sekarang telah berada dalam masa pensiunnya. Ibu ini memiliki anak yang soleh, dan selalu berbakti kepada ibunya ini. Dan untuk menjaga pribadinya, kita sebut saja anak ini bernama Zayed.
Zaid adalah seorang yang soleh dan selalu memuliakan ibunya. Tak jarang, ibunya sering mendoakan kesuksesan anaknya ini dalam mencari penghasilan yang layak. Akhirnya, berkat kerja keras Zaid dan disertai doa dari ibunya, Zaid pun menjadi orang yang kaya raya. Pada suatu hari, Zaid berkeinginan mengajak ibunya pergi haji. Kemudian Zaid pun menyiapkan segala yang dibutuhkannya, mulai dari akomodasi, bekal, dan segala hal yang mereka perlukan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Singkat cerita, pada suatu hari di musim haji, maka berangkatlah Zaid dan ibunya ini ke Mekah. Setelah keduanya tengah bertawaf, Zaid berkata pada ibunya, "Ibu, lihatlah. Ka'bah itu sungguh indah bukan?" Ibunya pun diam saja tak menjawab perkataan anaknya ini. Zaid pun melihat ibunya sering mengusap-usap kedua matanya dan wajahnya. Ibundanya juga terlihat menyipitkan matanya, dan berusaha untuk melihat Ka'bah. Yang ada di pikiran Zaid ketika itu, mungkin ibunya ini matanya tidak jelas melihat Ka'bah, karena mereka berdua berada agak jauh dari Ka'bah. Kemudian Zaid membawa ibunya agak masuk ke bagian dalam. Mereka masuk di tengah kerumunan orang-orang yang sedang bertawaf, supaya ibunya ini bisa jelas melihat keindahan Ka'bah. Setelah mereka berdua berada di jarak yang agak dekat, Zaid berkata lagi kepada ibunya, "Lihat Bu, indah sekali rupa Ka'bah ini." Mendengar perkataan sang anak, ibunya pun tetap diam saja, malahan dia terus mengusap-usap kedua matanya. Padahal, sebelumnya tak ada masalah kesehatan pada kedua mata ibunya ini. Dalam hati Zaid, mungkin hal tersebut karena ibunya sudah berumur, dan menjadikan penglihatan ibunya agak kabur. Akan tetapi, hal yang sebenarnya dialami ibunya, ia sama sekali tak bisa melihat Ka'bah. Padahal, selama ini matanya sehat-sehat saja. Yang ada di pandangan ibunya hanyalah kegelapan. Ibunya terus mengusap-usap matanya, tapi kembali yang nampak hanyalah kegelapan, dan ia tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal, beberapa menit yang lalu penglihatannya tidak ada masalah. Namun ketika memasuki pelataran Masjidil Haram segalanya menjadi gelap, seolah-olah ada semacam tabir yang menghalangi antara dirinya dan Ka'bah. Dan ketika itu ibu ini berkata ke anaknya, bahwa matanya tiba-tiba menjadi gelap. Zaid pun terkejut dan keheranan atas kejadian ini. Zaid langsung bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera meminta ampunan. Hatinya begitu sedih, mengetahui ibunya tak nampak di depan matanya Ka'bah. Zaid pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibundanya ini disembuhkan, agar ia bisa melihat keindahan Ka'bah saat itu. Tak henti-hentinya ketika itu Zaid memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa daya, selama melaksanakan ibadah haji, ibunya sama sekali tak bisa melihat Ka'bah. Dan anehnya, setelah berjalan menjauhi Masjidil Haram, mata ibunya kembali normal seketika. Namun ketika masuk lagi ke Masjidil Haram, kedua matanya kembali lagi terlihat gelap, dan tak bisa melihat keindahan itu. Akhirnya, selesailah mereka berdua melaksanakan ibadah haji di tahun itu, dan mereka pun pulang ke negara asalnya. Karena merasa ada yang mengganjal, Zaid berkeinginan mengajak ibundanya menunaikan ibadah haji lagi di tahun depan. Dan Zaid berpikir, mungkin nasib baik belum berpihak kepadanya di tahun ini. Dan singkat cerita, setahun kemudian, Zaid dan ibunya berangkat lagi ke Mekah. Akan tetapi, ternyata sama saja. Ketika itu, ibunya tetap tidak bisa melihat Ka'bah, sama seperti tahun lalu. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan tak nampak wujud Ka'bah sama sekali. Padahal, wajahnya sudah saling berhadap-hadapan dengan tembok Ka'bah. Menyadari kondisi yang demikian, Zaid lantas tidak berputus asa. Di tahun berikutnya, Zaid membawa kembali ibunya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Namun anehnya, ibunya tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah.
Setiap berada di Masjidil Haram, yang nampak di matanya hanyalah kegelapan saja. Begitulah peristiwa keganjilan yang terjadi menimpa pada ibunya si Zaid. Sehingga, keanehan ini bahkan sudah terjadi sampai 7 kali. Zaid tak habis pikir. Ia tak mengerti, apa yang telah terjadi pada ibunya ini, hingga ibunya tak bisa sama sekali melihat Ka'bah. Padahal, setiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalu normal. Bahkan ketika ibunya berada di negeri asalnya selama setahun itu, penglihatannya tidak pernah sekalipun gelap, dan matanya hanya kumat kalau ia berada di dekat Ka'bah. Sebenarnya, Zaid pernah membawa ibunya ini ke dokter. Akan tetapi, dokter mengatakan bahwa mata ibunya sehat-sehat saja. Dan dokter pun tak mengerti, mengapa hal itu bisa terjadi hal yang demikian. Akhirnya Zaid pun mulai berpikir, dosa apa kira-kira yang pernah dilakukan ibunya, hingga terjadi hal seperti itu. Ketika itu, segala pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya. Dan pada akhirnya, Zaid pun memutuskan untuk mencari seorang alim ulama. Zaid berharap, nantinya akan ada jalan keluar dari permasalahan ini. Singkat cerita, ada seorang alim ulama terkenal akan kesolehan dan kealimannya. Sang alim ulama ini tinggal di negara Abu Dhabi. Dan tak butuh waktu lama, ketika itu Zaid langsung pergi ke negara Abu Dhabi itu sendirian. Zaid pergi ke sana hanya untuk bertemu dengan seorang alim ulama terkenal itu. Ketika Zaid telah berjumpa dengan sang alim ulama, Zaid mulai menceritakan permasalahan ibundanya itu kepadanya. Sang alim pun sempat bingung, dan beliau berkata, mungkin ada masalah masa lalu padanya. Kemudian sang alim berpesan kepada Zaid, jika ia sudah sampai di rumah, agar kiranya ibunya Zaid bersedia menelpon sang ulama. Maka setelah Zaid pulang dari Abu Dhabi ke tanah kelahirannya, ia langsung meminta ibunya untuk menelepon sang alim tersebut. Akhirnya, keesokan harinya ibunya menelpon sang alim ulama. Lalu di dalam teleponnya ini ibunya bercerita panjang lebar, tentang pengalamannya yang sudah 7 kali ke Mekah, tapi tak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Sang alim ulama pun menyuruh ibu ini untuk mengintrospeksi diri. Ibunya disuruh mengingat kembali akan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga ia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Dan tak lupa, sang alim ulama ini juga meminta kepada ibu ini supaya bersikap terbuka dan mengatakan dengan jujur, apa yang telah terjadi pada masa lalu. Sang alim ulama itu pun berkata, ibu harus berterus terang kepadaku, karena masalah ini bukan masalah yang kecil. Ibunya Zaid terdiam sejenak, kemudian ia meminta waktu untuk mengingat kembali, apa yang pernah terjadi dulu lalu. Setelah percakapan itu, ibunya Zaid kemudian menutup telepon itu. Setelah selama 2 minggu mengingat-ingat kesalahannya, akhirnya ibunya Zaid mengetahuinya. Ia pun segera menelpon kembali sang ulama. Ibu ini kemudian berkata di dalam teleponnya, wahai Syekh, waktu aku masih muda, aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Kemudian ulama itu berkata, itu hal yang bagus. Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibunya Zaid melanjutkan bercerita dengan terus terang. Akan tetapi Syekh, ketika itu aku mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan apakah caranya haram ataupun halal. Sang ulama terperangah mendengarnya. Tak disangka-sangka, ibunya Zaid berkata hal yang demikian. Lalu sang alim ulama ini bertanya lagi. Lalu, cara seperti apa yang engkau lakukan saat itu, sehingga mampu menghasilkan uang yang banyak? Lalu ibunya Zaid menjelaskannya. Ketika dahulu aku masih menjadi perawat, di sana aku seringkali menukar bayi di rumah sakit. Karena pada waktu itu, tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkannya. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki,
Padahal bayinya yang dilahirkan itu adalah perempuan, dengan imbalan berupa uang, maka aku tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka. Mendengar hal ini, sang alim ulama sangat terkejut sampai beristighfar. Sebab, betapa teganya ibu ini telah menyakiti hati para ibu yang sudah diberi amanah oleh Allah untuk melahirkan anak. Bayangkan saja, betapa banyak keluarga yang telah dirusak ibunya Zaid. Sehingga, anak-anak ini tidak jelas nasabnya. Sang alim ini berpikir, apakah ibunya Zaid ini tidak tahu, jika dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangatlah penting. Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas. Padahal, nasab ini sangat penting dalam pernikahan, terutama dalam masalah mahram dan muhrim, yaitu orang-orang yang boleh dan yang tidak boleh dinikahi. Apalagi di dalam pernikahan, sangat disarankan bagi seorang anak perempuan, yang menikahkan seharusnya adalah ayah kandungnya sendiri. Kalau kejadiannya seperti ini, nasab anak-anak ini menjadi acak-acakan. Lalu ibunya Zaid berkata lagi, "Cuma itu yang aku lakukan wahai Syekh." Mendengar perkataan ini, rupanya sang alim ulama ini menjadi agak marah. Sang alim ulama kemudian berkata, "Cuma itu, astagfirullah. Tahukah Anda, bahwa perbuatan yang Anda lakukan itu adalah dosa yang luar biasa? Betapa banyaknya keluarga yang Anda hancurkan. Lalu, selain ini apalagi yang Anda lakukan?" Kemudian ibunya Zaid kembali bercerita, "Di rumah sakit yang sama, aku juga bertugas untuk memandikan jenazah." Sang alim ulama berkata, "Itu adalah hal yang bagus. Itu juga pekerjaan yang sangat mulia." Ibunya Zaid kemudian melanjutkan penjelasannya. "Akan tetapi, ketika itu aku bekerja sama dengan tukang sihir. Setiap aku bermaksud menyengsarakan orang baik, dan membuatnya mati atau sakit, ada syarat yang harus aku lakukan. Sesuai syarat dalam ritualnya, segala perkakas dan alat-alat sihir itu harus dikubur di dalam tanah. Akan tetapi, aku tidak melakukannya. Aku kemudian memasukkan benda-benda sihir itu ke dalam mulut para jenazah yang kumandikan. Sehingga, aku tidak perlu repot-repot lagi menguburkan benda sihirku." Sang alim pun kemudian berkata, "Astagfirullah. Itu sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Lalu, setelah itu apalagi yang engkau perbuat?" Ibunya Zaid kemudian melanjutkan pengalamannya. "Wahai Syekh, pernah suatu kali aku memandikan seorang wanita alim yang terkenal sangat solehah. Dan seperti biasanya, aku masukkan benda-benda sihir ke dalam mulutnya. Tapi entah mengapa, benda-benda sihir ini terpental dan tak mau masuk ke dalam mulutnya. Walaupun aku sudah menekannya dalam-dalam, tapi benda-benda itu selalu bisa kembali keluar. Lalu ku coba terus secara berulang-ulang, tapi tetap saja, benda itu seperti dimuntahkan. Akhirnya, aku kemudian menjadi emosi. Kemudian aku masukkan benda-benda sihir tersebut, lalu ku jahit mulutnya. Hanya itu saja Syekh yang aku lakukan." Mendengar cerita ibunya Zaid yang datar, dan seolah-olah tanpa dosa itu, sang alim ulama ini berkata dengan sedikit marah, "Kau bilang cuman itu yang kamu lakukan, subhanallah. Sungguh aku tak bisa membantu Anda." Aku angkat tangan. Sang alim pun kemudian menutup teleponnya. Dia hanya terbayang, bisa-bisanya ada perempuan yang seharusnya punya nurani, tapi begitu tega dan keji melakukan perbuatan semacam itu. Tak lama dari itu sang alim menelpon lagi ibunya Zaid. "Wahai ibu, Anda harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa-dosamu." Setelah 7 hari kemudian sang ulama tidak mendengar kabar lagi dari ibunya Zaid. Karena penasaran, akhirnya sang ulama pun menelepon Zaid untuk mengetahui kabar ibunya.
Sang ulama berharap ada perkembangan dan kabar baik dari ibunya Zaid. Lalu ketika ditelepon, Zaid berkata kepada sang ulama, "Ibuku telah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia setelah 2 hari menelepon Anda." Sang alim ulama pun terkejut, dan dia bertanya perihal kematian ibunya Zaid. "Bagaimana ceritanya, hingga ibumu meninggal dunia?" Zaid pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya. "Wahai Syekh, setelah ibu menelepon Anda, 2 hari kemudian ibuku jatuh sakit, lalu meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah, sewaktu peristiwa pemakamannya. Ketika tanah sudah digali dan siap dimasukkan jenazah ibuku di dalamnya, entah mengapa, tanah itu tertutup rapat kembali dan menjadi keras. Sehingga, tanah itu tak bisa lagi dicangkul atau digali. Setelah itu, para penggali kubur pun mencari lokasi lain untuk digali. Dan ketika itu orang-orang sudah mengangkat jenazah ibuku untuk dikubur, tiba-tiba tanahnya kembali menutup dan kembali menjadi keras. Padahal, tanah bekas galian biasanya bersifat gembur. Bahkan hal ini terjadi berkali-kali, sampai-sampai para pelayat merasakan ngeri atas peristiwa ini. Akhirnya para penggali kubur pun putus asa dan kelelahan, karena pekerjaan mereka tak selesai sampai waktu hampir maghrib. Tiba tidak satupun lubang yang berhasil digali mereka. Akhirnya mereka pun pasrah dengan kondisi yang demikian, dan semua beranjak pulang begitu juga. Begitu pula dengan para pelayat, semuanya pergi meninggalkan area pemakaman. Jenazah ibuku dibiarkan begitu saja tergeletak di atas tanah. Aku pun menjadi sangat sedih. Ketika itu, hanya aku dan jenazah ibuku saja di pemakaman tersebut. Di dalam kondisi itu, aku pun menjadi bingung. Jika ku bawa pulang jenazah ibuku, rasanya tidak mungkin. Lalu aku berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan jalan keluar atas masalah ini. Sambil menangis di telepon, kemudian Zaid melanjutkan bercerita kepada sang alim ulama. "Ketika aku tak tahu lagi apa yang harus dilakukan setelah ini, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba muncul seorang laki-laki datang kepadaku. Orang ini memakai jubah yang seluruhnya berwarna hitam. Pakaiannya seperti orang Mesir, namun kulihat wajahnya tak nampak sama sekali. Kemudian laki-laki misterius ini berkata kepadaku, 'Pulanglah. Biar aku tangani jenazah ibumu.' Mendengar ia mengatakan itu, hatiku menjadi tenang. Kemudian orang itu berpesan kepadaku, 'Aku minta kepadamu, supaya kau jangan menengok ke belakang, sampai kau tiba di rumahmu.' Akhirnya, Zaid pun beranjak pergi dari lokasi pemakaman tersebut. Dia lantas berjalan pulang. Namun setelah Zaid melewati pagar pemakaman, hatinya jadi penasaran, apa yang hendak dilakukan pria misterius itu terhadap jenazah ibunya. Karena merasa penasarannya semakin menjadi-jadi, akhirnya Zaid pun memberanikan diri menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Zaid ketika itu. Dia melihat jenazah ibunya sedang dililit api. Api itu memenuhi seluruh jenazah ibunya. Dan belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba saja entah dari mana ada api yang menghantam kuat wajah Zaid. Zaid pun menjadi ketakutan. Dengan terburu-buru, dia berlari meninggalkan tempat itu. Zaid pun melanjutkan ceritanya kepada sang alim ulama. Akibat api yang menyambar wajahnya waktu itu, kini wajahnya meninggalkan bekas luka bakar, dan rasanya sangat menyakitkan. Akhirnya sang alim ulama memberi saran kepada Zaid, untuk bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ulama juga berpesan, agar Zaid selalu mendoakan ibunya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa ibunya itu. Dan benar saja, sejak Zaid menjalankan saran dari sang alim ulama itu, wajahnya perlahan-lahan mulai membaik. Padahal, sebenarnya Zaid ini tidak tahu, dosa apa yang telah diperbuat ibunya itu.
Hal itu dikarenakan, sang alim ulama tidak pernah menceritakan kepada Zaid tentang percakapan dengan almarhumah ibunya tempo hari. Kisah penuh hikmah ini benar-benar banyak memberikan pelajaran untuk kita. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya di kemudian hari. Uang hilang mendadak. Kisah aneh selanjutnya ini terjadi di dekat Ka'bah. Yang mana, saat itu seorang jemaah mengalami kehilangan uang secara tiba-tiba. Selama ini, kita diharuskan untuk berkata jujur, dan dilarang melakukan dosa-dosa lainnya ketika berada di dekat Ka'bah. Pasalnya, Allah biasanya akan memberikan balasan langsung terhadap perbuatan tersebut. Kejadian ini terjadi pada jemaah haji, tepatnya pada beberapa waktu yang lalu. Saat itu, dia sedang berzikir dan berdoa di depan Ka'bah. Mendadak, tiba-tiba saat itu dia mendapat telepon dari saudaranya di tanah air, yang mengatakan ingin dibelikan sesuatu dari Arab. Namun saat itu dia menjawab, bahwa dirinya tidak ada uang untuk membelikan oleh-oleh. Tentu saja saat itu ia berbohong. Dan singkat cerita, setelah ia pulang ke maktab, dia kemudian hendak membuka kopernya. Dan betapa kagetnya ia saat itu, ketika koper miliknya dibuka. Ternyata, uang yang tadi berada di dalamnya kini sudah hilang, tanpa tersisa uang sedikit pun. Akhirnya, dia harus menyelesaikan prosesi haji, tanpa memiliki uang sepeser pun. Akibat merasa sombong diri. Kisah ini terjadi pada tahun 2013 silam. Untuk menjaga pribadinya, kita sebut saja orangnya bernama Ari. Pada saat itu, Ari mendapat tugas sebagai ketua rombongan haji dari Jawa Timur. Setelah tiba di Makkah, Ari langsung bersiap melaksanakan tawaf bersama jamaah lainnya. Namun, sebelumnya ia sempat transit di pemondokan, yang letaknya tak jauh dari Baitullah. Saat tawaf, Ari melihat ada orang yang tidak dikenalnya. Dan orang tersebut memiliki keterbatasan fisik. Saat itu dalam hati saya langsung terbesit, apakah orang ini mampu melaksanakan tawaf, memutari Ka'bah dengan kondisi seperti itu? Gumamnya dalam hati. Ketika itu, dijumpai orang yang kekurangan fisik pada kakinya. Sehingga saat dilihat, jalannya pun tertatih. Namun, Ari menyatakan tidak sempat melontarkan secara lisan, apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan setelah bergumam, ia pun melanjutkan tawaf kembali. Sungguh kejadian aneh telah menimpanya saat itu. Pada putaran pertama, ia ditabrak oleh jamaah haji yang memiliki keterbatasan fisik tadi. Setelah menabrak Heri, jamaah tersebut langsung menghilang di tengah kerumunan jutaan manusia yang sedang tawaf. Saya ditabrak oleh orang tadi, kemudian dia mendahului saya. Saya yakin, dia adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik itu tadi. Ujarnya. Kejadian tersebut juga terulang lagi pada putaran ketiga. Di putaran ketiga, saya ditabrak lagi oleh orang yang tadi. Seketika itu saya tersadar, dan langsung beristighfar di depan Ka'bah. Tutur Ari. Orang yang sebelumnya dipandang remeh, ternyata ia lebih sehat dan lancar dalam menjalankan tawaf bersama jutaan manusia lainnya. Oleh karena itu, sekecil apapun kesombongan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balasannya secara langsung. Padahal saat itu saya hanya bergumam dalam hati saja. Akan tetapi, Masya Allah, langsung ditampakkan di depan mata saya balasannya. Ujarnya ketika menceritakan pengalamannya. Ari menuturkan, setiap jamaah yang pulang berhaji, pasti mengalami kejadian-kejadian spiritual. Pada intinya, kejadian-kejadian itu adalah cerminan diri, dan harus dilakukan introspeksi diri. Jika dirasa kita berbuat kesalahan, segeralah minta maaf. Pelajaran berharga dari fenomena aneh saat di Tanah Suci.
Kisah-kisah yang telah kita dengar tadi meskipun terdengar aneh, dan bahkan terkesan tidak rasional, namun semua kejadian itu adalah nyata. Seringkali diceritakan oleh para ustadz dalam ceramah mereka, untuk mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan perilaku, sebelum kita melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Fenomena aneh di Masjidil Haram bisa menjadi pengingat, bahwa ada aturan dan ketentuan yang harus dihormati di tempat suci tersebut. Kisah-kisah tadi juga mengajarkan kita untuk selalu introspeksi dan memperbaiki diri, sebelum kita melakukan ibadah haji atau umroh. Semoga pengalaman-pengalaman yang telah disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran berharga, dan mengingatkan kita akan pentingnya kesucian hati dan niat dalam melaksanakan ibadah. Demikianlah kisah-kisah dari kami, tentang peristiwa luar biasa yang dialami para jamaah ibadah haji dan umroh, saat mereka berada di Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengundang kita ke Baitullah, untuk bisa mengerjakan ibadah haji maupun umroh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita perbuat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat surga, sekaligus menjauhkan kita dari siksa neraka di hari akhir. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.